Enaknya sekarang itu ya, karena bisa jadi seleb tanpa ngikutin casting ataupun bergabung dengan agensi. Bener nggak? Seperti beberapa orang biasa yang kini menjadi seleb berkat kekuatan media sosial. Tapi gimana ya kabar mereka saat ini? Nah, buat ngobatin rasa kangen kamu pada mereka, nih aku udah siapin berbagai nasib selebriti yang viral dadakan part keempat. Kita mulai dari seleb TikTok yang viral setelah dibully banyak warganet karena gaya bicara dan penampilannya yang dinilai terlalu dewasa dibandingkan umurnya. Hey, siapa dia? Meski begitu, pemilik nama lengkap Nuraini ini tetap konsisten membuat videonya di TikTok karena ia mengaku putus sekolah dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga Cimoy pengen mengumpulkan penghasilannya dan membantu keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih layak. Dewi Persik yang mengenal Cimoy pernah sampai membela gadis remaja ini dengan menuliskan pesan panjang buat warganet yang doyan membulinya karena Cimoy ternyata adalah sosok remaja yang memiliki etika. Dukungan itu membuat Cimoy tetap tegar, bahkan mulai melebarkan sayapnya ke dunia tarik suara 2 tahun lalu dengan merilis lagu yang berkolaborasi dengan Dikoplo X Kowil yang berjudul Santuy Aja. Kini perempuan yang dianggap memiliki kemiripan dengan Lesti Kejora ini telah berusia 18 tahun. Ia sempat kembali menghebohkan netizen dengan foto tato barunya yang dianggap terlalu vulgar serta kebiasaannya clubbing dianggap semakin akhlakles. Ada ya istilah kayak gitu sekarang. Meski tak sedikit yang memuji karena sekarang doi lebih glowing. Warganet emang paling top dah kalau soal ngurusin akhlak orang lain. Kalau Cimoy tadi pernah dianggap sebagai ratu TikTok, sekarang kita bahas kabar Bowo Alpenliberbe yang dijuluki sebagai Raja TikTok. Kepopuleran Bowo memang dimulai di TikTok saat pengguna TikTok belum seramai sekarang. Namun kala itu, saat masih duduk di bangku SD kelas 6, ia sempat menimbulkan banyak hujatan saat dirinya mengadakan acara meet and greet dengan tiket harga 100 ribuan. Dan justru membuat namanya viral dan semakin dikenal, bahkan sempat bermain sinetron Madun Is Back loh. Kini pemilik nama lengkap Prabowo Mondardo ini berusia 17 tahun. Ia tumbuh sebagai remaja yang bikin banyak netizen pangling. Bowo lebih aktif atau terlihat aktif menggunakan akun Instagram dengan followers yang udah mencapai 1 juta. Wow! Tak segan ia kini memamerkan kemesraannya dengan kekasih barunya, seorang selebgram bernama Caca Marica. Hey. Yep, namanya Caca. Mari kita beralih mencari tahu kabar terbaru Ade Londok. Siapa sih yang gak kenal doi yang viral pertama kali di Twitter berkat video promosi Odadingnya pada bulan September 2020? Video review anti-mainstream ini ternyata cukup berhasil mencuri perhatian warganet sehingga lapak Odading Mang Oleng banyak diserbu sama warga. Oleh Ridwan Kamil, Ade Londok bahkan diangkat menjadi duta promosi UMKM bidang kuliner di Jawa Barat. Pemilik nama asli Nandar Ukandar ini semakin terkenal sehingga wajahnya sempat menghiasi acara-acara komedi hingga talk show di layar kaca. Meski ternyata karir Ade Londok di dunia hiburan tidak bertahan lama. Kini Ade Londok telah meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan Jakarta. Ia yang kini berusia 45 tahun sudah kembali tinggal di kota Bandung dan menjalani pekerjaannya sebagai tukang jahit di sekitar Jalan Kosambi. Ia mengaku lebih tenang dan gak perlu berpura-pura seperti banyak artis kebanyakan. Selanjutnya ada Afi yang dikenal sebagai siswa berprestasi setelah tulisannya berjudul Warisan Viral dengan sekitar 15.000 komentar dan dibagikan puluhan ribu. Berkat tulisan itu, ia bahkan sempat diundang bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara tahun 2017 lalu. Namun belakangan terkuak bahwa pemilik nama lengkap Afi Nihaya ini melakukan plagiarisme karena tulisan Warisan yang ternyata adalah karya Mita Handayani. Jadilah Afi diserang banyak netizen dan dianggap memiliki kelainan psikologis. Setelah 6 tahun berlalu sejak kasus plagiat itu, nama Afi Nihaya sempat kembali mencuat dan ramai disorot publik. Karena ia dituduh sebagai pemilik akun alter @natnatali di Twitter dan senang membagikan foto seksinya. Berawal dari unggahan akun @allrevoir yang membandingkan potret Afi Nihaya dengan Natali, serta beberapa bukti lain yang semakin menguatkan tuduhannya. Meski begitu, Afi bersikeras bahwa itu bukan dirinya.
Oke, kita beralih ke pedagang bakso ikan yang dikenal publik sejak dikabarkan mirip dengan Raffi Ahmad saat muda. Yap, setelah videonya viral di TikTok 2 tahun lalu, Dimas Ahmad jadi sering bertemu dengan Raffi Ahmad yang kemudian mengajaknya ke Andara. Tidak hanya diajak bergabung dalam Rans Entertainment bikin konten dan masuk TV, tapi Raffi Ahmad juga berjanji ingin menguliahkan Dimas hingga selesai. Setelah semakin terkenal, jualan bakso Dimas yang awalnya hanya gerobak, lalu berpindahlah ke ruko 2 lantai. Awalnya masih ramai, namun makin hari makin sepi. Karir Dimas juga mulai meredup, terutama sejak sang ayah meninggal dunia 26 September 2022. Kini ia menjadi tulang punggung utama keluarga. Bahkan, sebelum itu ia sempat terlihat kembali berjualan bakso di pinggir jalan. Sehingga beredar rumor ia kini dikeluarkan oleh Rans Entertainment. Namun, hal itu dibantah baik oleh Raffi maupun Dimas sendiri. Buktinya saat ini Dimas justru melebarkan sayapnya di dunia akting dengan bermain dalam serial Kembalinya Raden Kian Santang Season 3. Nah, berikutnya nih, pada bulan April 2019 lalu, tagar Justice for Audrey atau hashtag Justice for Audrey sempat menjadi trending topik di Twitter dan melambungkan nama Audrey. Banyak selebgram yang segera memberikan dukungan kepada Audrey, termasuk Atta Halilintar. Namun belakangan ada kebenaran lain yang terungkap perlahan mengenai kasus ini. Sehingga publik sempat berkesimpulan kalau pengeroyokan itu adalah hoax. Dan tagar hashtag Audrey juga bersalah kembali ramai di Twitter yang menuduhnya melakukan prank se-Indonesia. Meski begitu, proses persidangan kasus Audrey tetap berlanjut dengan hasil vonis 3 pelaku penganiayaan terhadapnya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Nah, 4 tahun berlalu, kini Audrey tumbuh sebagai gadis cantik, namun sepertinya trauma berinteraksi di media sosial. Padahal tahun 2020 lalu, ia sempat aktif di media sosial dengan membagikan videonya sedang bernyanyi sambil bermain gitar dan ternyata suaranya cukup bagus loh. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Namun kini gak aktif lagi membuat konten. Mungkin karena komentar netizen yang pada pedes-pedes ya, masih aja ngungkit masa lalu. Ada lagi nih, video yang sudah viral sejak tahun 2016. Saat seorang anak bernama Hamli bertanya kepada Presiden Soeharto. Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Saya mau tanya, mengapa Presiden di Indonesia cuma 1, padahal Indonesia sangat luas? Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Banyak yang memuji keberanian Hamli menanyakan pertanyaan sensitif kala itu. Ya, kita tahu sendiri kan, Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan tak tergantikan. Banyak loh netizen yang mengkhawatirkan nasib anak itu setelah acara bakal dilenyapkan seperti nasib aktivis lainnya. Namun akhirnya rasa penasaran itu terjawab lewat video yang diunggah oleh YouTuber bernama Farhan Perdana. Ia memperlihatkan Hamli yang kini telah dewasa bersama piagam penghargaan yang ia terima kala itu sebagai bukti. Pemilik nama lengkap Hamli Digani ini lahir di Luwu, Kabupaten Banggai, dan kini menjadi tukang servis elektronik setelah memilih untuk belajar secara otodidak. Padahal ia sempat dijanji loh bakal diangkat jadi PNS setelah lulus SMA karena telah mengharumkan nama Banggai.